Bismillahirrahmanirrahim. Beruntunglah orang yang mendapatkan berita gembira ketika akhir dari kehidupannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akhir hidup kita dalam keadaan sakratul maut kita mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Maksudnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menunaikan segala kewajiban dan menjauhkan diri dari segala apa yang diharamkan, maka nanti pada waktu meninggal dunia, malaikat akan turun kepadanya dengan membawa berita gembira. Kata Allah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu, yakni surga yang dijanjikan kepadanya melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, ada yang berpendapat bahwa berita gembira pada saat datangnya mati itu ada 5 bentuk, yaitu yang pertama, bagi segenap orang-orang yang beriman, di mana dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa takut akan kekalnya siksaan, yakni kamu tidak akan kekal abadi di dalam siksaan Allah. Para nabi dan orang-orang salih akan memberikan syafaat bagimu. Janganlah kamu merasa sedih akan hilangnya pahala, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga, yakni tempat kembalimu adalah surga. Yang kedua, bagi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, di mana dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa takut akan ditolaknya amal-amalmu, karena amal-amalmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu merasa takut akan hilangnya pahala, karena pahala itu telah dilipat gandakan bagimu. Janganlah kamu merasa sedih terhadap perbuatan jelekmu sesudah engkau bertaubat. Yang ketiga, bagi orang-orang yang bertaubat, di mana dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa takut akan dosa-dosamu, karena dosa-dosa itu telah diampuni bagimu. Janganlah kamu merasa sedih akan hilangnya pahala sesudah taubat. Yang keempat, bagi orang-orang yang zuhud, di mana dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa sedih akan dikuranginya pahala yang berlipat ganda, dan kamu digembirakan dengan surga tanpa hisab dan siksaan terlebih dahulu. Bagi orang-orang yang pandai atau para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan mereka sendiri mengamalkan ilmunya, di mana dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merasa sedih dengan penderitaan hari kiamat. Janganlah kamu merasa sedih karena kamu akan dibalas dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kamu digembirakan dengan surga dan juga orang-orang yang mengikuti kamu. Berbahagialah orang-orang yang pada akhir hidupnya memperoleh berita gembira, karena berita gembira itu hanya disampaikan kepada orang mukmin yang baik di dalam amalnya. Orang-orang mukmin itu akan bertanya kepada para malaikat, siapakah kamu? Karena aku belum pernah melihat ada orang yang lebih tampan dan lebih harum daripada kamu. Para malaikat menjawab, kami adalah pelindung-pelindungmu yang selalu mencatat amal-amalmu sewaktu hidup di dunia, dan kami pun tetap menjadi pelindungmu dalam kehidupan akhirat.